Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sesi belajar bareng. Kali ini kita akan belajar bareng mengenai algoritma C4.5, yaitu salah satu algoritma yang dipakai untuk membuat decision tree atau pohon keputusan. Selain algoritma ini, untuk membuat pohon keputusan itu ada beberapa algoritma lain seperti ID3, CART, dan lain sebagainya. Di sini saya akan mencoba studi kasus untuk algoritma C4.5. Oke, kita langsung saja. Jadi saya sudah mempunyai 14 data seperti ini. Jadi di kolom pertama ada cuaca yang isinya cerah, berawan, dan hujan. Kolom kedua ada kelembapan udara tinggi dan normal, lalu ada berangin, ya dan tidak. Lalu akan ditentukan apakah kita akan hadir rapat atau tidak. Misalkan untuk data pertama itu ketika cuaca cerah, kelembapan udara tinggi dan berangin dan tidak berangin, maka kita tidak hadir rapat, dan seterusnya sampai data ke-14. Di langkah pertama kita harus mencari entropi dan gain dari tiap-tiap data tersebut. Sebelumnya kita ubah dulu model data tabel seperti ini. Jadi kita ubah seperti ini. N ini adalah jumlah seluruhnya, ya ini berasal dari target hadir rapatnya, yang hasilnya ya dan tidak adalah yang tidak hadir rapat. Untuk total kita punya 14 data dengan 10 data ya hadir rapat dan 4 data tidak hadir rapat. Untuk cuaca berarti kita punya 5 cuaca cerah, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu dari 5 cerah tersebut ada 2 yang hadir rapat dan ada 3 yang tidak hadir rapat, dan seterusnya sampai tidak berangin. Di sini saya menggunakan rumus menggunakan con A untuk menghitung semua datanya, lalu con if untuk menghitung jumlah data dengan sebuah kondisi. Di sini saya hitung yang E3 sampai E16 itu isinya ya, maka akan saya tulis di sini. Begitu juga dengan ini isinya tidak, dan seterusnya. Ketika kita butuh lebih dari satu kondisi, berarti kita menggunakan con if ada S-nya. Seperti ketika kita harus mencari data yang hasil rapatnya itu nilainya ya dan cuacanya itu cerah, maka dibutuhkan untuk mengisi kolom di sini dan seterusnya sampai bawah. Kini kita butuh 2 kondisi. Lalu kita dari data ini kita hitung entropinya. Entropi itu rumusnya itu seperti ini ya. L3 berarti ya, jumlah yang ya ini dibagi totalnya dikasih min, lalu dikali hasil log 2 nya. Jadi misalkan 10 per 14 min 10 per 14 dikali log 2 dari 10 per 14 ditambah min 4 per 14 dikali log 2 dari 4 per 14, kira-kira seperti itu. Lalu saya kasih if error. Kenapa? Karena di suatu kondisi ini hasilnya itu error, jadi saya kasih if error dan saya replace. Jika ada query yang error, maka akan terreplace dengan angka 0, seperti itu. Untuk entropi semuanya sama ya, seperti itu. Jadi ya hasil sum dari negatif ya per total dikali log 2 dari ya per total, dan tidaknya juga dan tidak
negatif tidak per total dikali log 2 dari tidak per total. Oke, kita dapat semua entropinya. Selanjutnya kita hitung gain dari setiap datanya, bukan totalnya, yang ini ya. Rumusnya itu adalah totalnya dibagi total cerahnya ini dibagi total seluruh datanya, lalu dikali dengan entropinya. Untuk rumusnya seperti ini, saya kasih if error juga. Jika terjadi formula error, saya replace dengan 0. Semuanya juga sama dibandingkan dengan total seluruh datanya ya. Oke, untuk setiap data yang sudah punya gain, lalu kita hitung gain dari kategori cuaca ini. Caranya seperti apa? Yaitu dengan menggunakan entropi total, kita kurangi dengan hasil sum semua gain yang ada di bawah cuaca ini. Jadi gain-gain cuaca ini kita tambahkan dulu, lalu entropi total ini kita kurangi dengan hasil penjumlahan tadi, kita kasih nilai mutlak alias nilainya itu selalu positif. Kalau misalkan hasilnya negatif, kita buang negatifnya, jadi kita kasih fungsi absolut di sini, dan if error tentu saja. Di sini kita dapat 0,25 sekian, dan untuk kelembapan kita punya nilai gain 0,37 sekian, dan berangin 0,00 sekian. Di sini saya kasih nilai kuning adalah ini yang gainnya paling besar. Untuk data yang gainnya paling besar, yang pertama kali itu akan jadi root dari decision tree tersebut. Jadi untuk di root pertama kita mempunyai kelembapan. Lalu kita lihat di kelembapan itu isinya kan ada tinggi dan normal. Lalu untuk yang normal itu memiliki entropi 0. Jadi sudah selesai, nggak bakal ada anak tree-nya lagi. Jadi itu sudah leaf, sudah daun terakhir dari tree tersebut. Jadi kita akan menghitung lagi untuk kelembapan tinggi ke iterasi berikutnya. Di iterasi kedua ini kita menghitung dari total tersebut, kita hanya menghitung yang mempunyai data kelembapan tinggi saja. Jadi untuk yang kelembapan normal ini kita seakan-akan kita hapus, ini juga kita hapus dan hapus, seperti itu. Seakan-akan kita hanya akan memproses data yang mempunyai kelembapan tinggi. Untuk n-nya saya pakai if, conif, bukan con a lagi, karena di sini ada kondisinya. Conif tinggi, c itu kelembapan udara ya. Jadi menghitung kelembapan udara yang tinggi saja ada berapa. Lalu di sini ada yang kelembapan udaranya tinggi dan hadir rapatnya adalah ya. Dan ini sama, hadir rapatnya tidak, dan kelembapan udaranya tinggi. Menggunakan conifs karena kondisinya lebih dari 1. Untuk yang cuaca juga masih sama caranya, hanya ada tambahan kondisi kelembapan udara tinggi saja. Semuanya juga sama. Di sini berarti ada 3 kondisi ya. Ada kondisi untuk tidak hadir rapat, lalu cuaca berawan, dan kelembapan udaranya tinggi. Oke, karena semuanya sama dengan tambahan kelembapan udara tinggi saja. Untuk entropi juga masih sama cara hitungnya. Jadi untuk entropinya ada negatif ya per n kali log dari ya per log 2 dari ya per n ditambah negatif tidak per n kali log 2 dari tidak per n. Seperti itu. Ini juga sama, masih sama. Cara menghitungnya masih sama. Lalu selanjutnya kita hitung gainnya dengan cara yang sama juga. Jumlah yang cerah kita bagi dengan jumlah totalnya semuanya, lalu kita kali entropinya. Di sini ketemu 0 karena entropinya 0. Di sini juga ini ada, dan
Terus lalu untuk gain dari kategorinya, kategori cuacanya di sini sama seperti tadi, nilai mutlak dari entropi total dikurangi sum gain, hasil sum dari gain-gain yang ada di bawah kategori tersebut. Di sini ditemukan 0,69 sekian dan untuk berangin 0,2 sekian. Lalu kita tandai lagi yang paling besar gainnya untuk menjadi node kedua dari decision tree. Jadi yang pertama ada kelembapan, lalu di bawah kelembapan itu ada normal dan tinggi. Yang normal sudah selesai, kalau ada tinggi, di sisi tinggi itu akan ke cuaca, akan dicek lagi cuacanya. Nanti kelembapan tinggi itu akan dicek lagi cuacanya. Di cuaca ini kita lihat ada dua yang entropinya 0, berarti sudah selesai, tidak akan membuat node baru lagi di tree-nya, dan akan cerah ini ianya 0, tidaknya 3, berarti untuk yang cuaca cerah ianya 0, tidak ada tidaknya, berarti tidak cerah, berawan, hujan. Yang hujan itu nanti akan membuat node baru lagi. Jadi untuk yang iterasi berikutnya kita akan menghitung yang data dengan kelembapan tinggi dan cuacanya hujan. Sama seperti tadi, kita menggunakan count ifs karena ada tambahan satu kondisi lagi, yaitu cuaca hujan. Di sini ada 3 kondisi ya. Untuk yang ini juga sama, ada tambahan kondisi cuacanya hujan. Total ada 4 kondisi. Hadir rapatnya benar tidak, beranginnya ya, kelembapan udara tinggi, dan cuacanya hujan. Lalu selanjutnya kita hitung entropinya dan gainnya dan summary dari gainnya. Ketemu satu, ini kan sudah entropinya sudah 0 semua, berarti sudah selesai, decision tree-nya sudah mentok ya, udah nggak bikin node baru lagi, sudah semuanya leaf, daun. Untuk yang hadir rapatnya tidak, itu akan bernilai beranginnya ya, dan berangin tidak itu akan hadir rapat ya, itu akan bernilai berangin tidak. Kira-kira seperti itu. Dan kalau kita gambarkan decision tree-nya itu seperti ini. Jadi di node pertama itu kan kelembapan ya, di kelembapan itu normalnya itu sudah selesai, tidak punya kondisi lagi. Jadi ketika kelembapan normal, maka di sini kotak gitu ya, artinya sudah jadi daun, udah nggak ada cabangnya lagi. Kenapa di sini nilainya ya? Karena ini ya, tidaknya itu kosong. Kan entropi kosong itu kan terjadi ketika salah satu dari kedua ini itu kosong. Jadi kalau ya ini kan yang isi cuma ya tok, jadi normal itu ya, lalu tinggi, maka akan dicek lagi untuk node kedua, yaitu cuacanya. Node kedua adalah ya cuaca ya, cuaca. Di sini yang entropinya 0 ada cerah dan berawan, artinya cerah dan berawan ini sudah selesai, sudah tidak membuat cabang baru lagi, sudah jadi daun seperti itu. Berawan bernilai ya, kenapa? Karena berawan itu hanya punya nilai ya, tidaknya itu 0. Lalu cerah hanya punya nilai tidak, ianya itu 0. Jadi berawan ya, cerah tidak, lalu hujan akan membuat cabang baru lagi, yaitu berangin. Dan di berangin ini kita temukan tidak berangin itu bernilai ya hadir rapat, dan ya berangin bernilai tidak hadir rapat. Tidak bernilai ya bernilai tidak ya. Jadi yang kotak ini menandakan apakah hadir rapat atau tidak.
Yang lingkaran ini artinya kondisinya. Mungkin seperti itu untuk penjelasan singkat belajar bareng hari ini mengenai klasifikasi C4.5 dan membuat decision tree dari algoritma tersebut. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi saya dan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.